Halo sayang, iya ntar aku ini mau masuk kok belajar. Udah ke Ini bisa. Aduh. Udah dari tadi datang? Udah tadi Pak. Malah bapak telat ini ya? Iya Pak, Bapak Aduh, santai mantap Pak. jalan Pak, ini. minumannya Pak. Oh ya terima kasih. Aldi ya? Iya Pak. Tadi malam sudah bapak share kan PPT tentang evolusi? Iya Udah Pak. Gimana? Udah dipelajarin? Udah Pak. Sudah Pak. Tuh. Yuk, untuk ketua kelas mohon diberi Iya, Pak. untuk membuka pelajaran pada hari ini. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, bapak buka dulu PPT-nya ini. Ya Bapak, Laptop bapak ini ngelak. Untuk lama banyak di lem biru itu Pak. kerjaan baru Pak itu Pak. Sing. Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Ahmad Aldi, Hadir Pak. Arifin Baka, Arif. Axel Simanjuntak. Bukan Axel Simanjuntak Pak. Coba. Axel Situmorang. Oh salah ini. Setelah bapak ini Simanjuntak. Rapi Nurdianto, Saya hadir Pak. Hadir selalu. Ragil, Enggak ada Enggak ada Pak. Dia lagi di jalan. Alba, Pak. Pak. Di jalan-jalan kayak Pak. Ragil ya. Yang sini yang nggak hadir berarti Ragil ya. Iya Pak. Aduh, si Ragil ini. Tiap hari bapak cariin ini. Nggak ada. Di TikTok Pak dia Pak ada. Gimana? Ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pertemuan berapa jam hari ini? 1 1 jam aja. 15 menit. Oke, semuanya dibuka PPT-nya udah bapak share kemarin Iya Pak. tentang evolusi. Belum dikirim. Udah. Jangan bilang ada yang belum dikirim. Udah Pak. Bapak sudah share semua di grup. Udah. Yang dibuka di grup itu. Iya Pak. Pak Bijoy. Untuk saya mau tanya dulu kepada kalian ini. Aldi, Ya Pak. apa itu evolusi Aldi? Kok pacaran? Teori tentang evolusi ya Pak. Iya Pak. Iya. Iya nak. Iya, enggak apa Pak. Bapak baru sebulan jadi guru. Iya Pak. Honor pula. Jadi teori tentang evolusi adalah evolusi umum perkembangan berangsur-angsur Iya Pak. tanpa paksaan pada benda atau makhluk hidup. Sedangkan evolusi biologi adalah perubahan secara bertahap dalam waktu yang lama tanpa paksaan akibat seleksi alam pada variasi gen dalam satu individu spesies. Nah, Men- iya. Menurut Franz Dahler, satu teori evolusi mutlak. Ya, ya. Evolusi dapat berjalan horizontal dan vertikal. Horizontal Iya yang aku mau baca ini apa? Mulai baca aja terus aja. Oh, apa? Tambahan. Tambahan. Sedangkan vertikal adalah benda mati, tambahan, hewan, dan manusia. Yang kedua adalah teori evolusi terbatas. Evolusi hanya berjalan ke arah horizontal saja, bahkan hanya berlangsung antara spesies. Sekian, terima kasih Pak. Ya, bagus buat Aldi. Jadi untuk skema evolusi itu ya ada evolusi mutlak dan evolusi terbatas. Untuk evolusi mutlak itu horizontal dan vertikal. Jadi dia ada bisa dilihat di PPT itu ada segitiga, mulai dari yang paling atas itu manusia, amalan budi, lalu di bawahnya hewan sensitif, kemudian tumbuhan vegetatif, lalu yang paling bawah atau benda mati. Mau diperhatikannya. Oke Pak. Pak. Lalu di slide selanjutnya itu ada beberapa teori evolusi yang penting. Jadi ada teori dari Jean Baptiste Lamarck. Itu panggilnya siapa? Beb ya?
Kamu ini bercanda aja sepak kamu nanti. Jangan kayak gitu Bapak. Jadi yang pertama itu ada makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya seperti iklim, suhu, tinggi rendahnya tanah, terus manfaat dan pengembangan organ tubuhnya. Lalu ada organ tubuh yang tidak dimanfaatkan, perlahan-lahan akan berhenti perkembangannya. Terus ada sifat-sifat yang diwariskan kepada generasi ke generasi berikutnya. Terus ada teori dari Charles Darwin. Ini udah pada paham semua Udah Pak, mungkin udah Pak. Dari Ya. Darwin ya. Itu Karena yang sudah- monyet ini Pak ya, jadi manusia. Ya, Kayak ini bukan Pak, Sungkokong. Sungkokong. ya, kamu sering nonton itu ya. Cepat kan. Ini dipakai itu, Bapak. Kuda. Ya kan? Iya Pak. Ini teori Darwin ini di buku On the Origin of the Species by Means of Natural Selection membahas tentang 3 pemikiran dan 2 dedikasi. Tolong diperhatikan. Saya sudah capek. Iya, Pak. Iya Pak. Pak. Ya. Iya Pak. Yang pertama itu ada dedikasi. Satu, pada makhluk hidup ada perjuangan untuk tetap mempertahankan eksistensinya dengan cara beradaptasi. Kemudian dalam perjuangannya yang paling ulet beradaptasi mereka lah yang lestari. Lalu ada pemikiran Darwin berdasarkan fakta. Itu satu, tidak ada 2 individu yang persis sama. Jadi nggak mungkin si Baka sama persis dengan si Axel, itu nggak mungkin. Pasti ada perbedaannya mulai dari sifat, muka, rambut dan lain-lain. Lalu ada semua makhluk hidup mampu berkembang biak. Jadi nggak ada semuanya makhluk hidup yang badannya segitu-segitu aja lah. Pasti dia Berubah Pak ya. berkembang biak, kawin, punya anak, terus punya cucu dan lain-lain. Lalu ada tambahan populasi makhluk hidup tidak berlangsung secara terus-menerus, melainkan dibatasi oleh bahan pangan dan ruang. Lalu di buku kedua Darwin itu sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan, yang dimana buku itu yang berjudul The Descent of Man, atau pemikirannya tentang manusia yang berasal dari kera yang mengalami struggle of life sehingga berkembang menjadi manusia. Itu mulai dari, bisa dilihat di PPT yang sudah Bapak kasih, mulai dari organ tulang yang membungkuk, kemudian perlahan-lahan organ tulangnya tegak seperti manusia sekarang. Itu ada yang ditanyakan? Enggak ada Pak. Ulang ada. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, Axel mau tanya apa? Kan di teori Darwin itu menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari monyet kan Pak ya? Ya, Apa itu nggak menjatuhkan derajat martabat manusia karena disamain sama hewan? ya seperti tadi yang sudah dijelaskan di buku Darwin, Apa Pak? bahwa teori Darwin itu yang menunjukkan bahwa pemikiran tentang manusia itu berasal dari kera yang mengalami struggle of life sehingga berkembang menjadi manusia. Jadi pemikiran dari Darwin itu manusia itu dari kera yang bentuk tubuhnya bungkuk kemudian perlahan-lahan menjadi tegak. Gitu. Kemudian ada teori Fisher, ya. Iya, Pak. Teori Fisher itu terjadinya mutasi didorong oleh adanya seleksi alam. Kemudian ada teori Hugo de Vries. Teori Hugo de Vries ini mengatakan bahwa evolusi tidak dapat berlangsung hanya karena seleksi alam saja, tetapi juga diperlukan penyesuaian. Mutasi adalah perubahan spesies secara drastis karena terjadi perubahan gen atau kromosom. Terus kromosom dan gen adalah bagian sel makhluk hidup yang menurunkan warisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, kesimpulan dari materi ini itu beberapa faktor mendorong terjadinya evolusi, yaitu satu, pewaris sifat, seleksi alam, kemampuan adaptasi, dan mutasi gen. Terus faktor kedua
itu di atas dipengaruh secara bersama, tidak satu persatu. Kemudian yang ketiga, evolusi buatan. Evolusi cepat yang disebabkan karena buatan manusia atau laboratorium, misalnya penghasil tumbuhan dan hewan. Nah, di slide selanjutnya itu tentang evolusi pandangan agama terhadap evolusi. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan pandangan agama terhadap evolusi? Rapi? Saya Pak. Ya, silakan Rapi. Menurut saya pandangan agama terhadap teori evolusi ini yakni semua makhluk hidup diciptakan oleh Sang Kholik tanpa perkecualian. Kitab suci Perjanjian Lama mengilustrasikan penciptaan jagat raya beserta isinya berlangsung selama 6 hari berurutan. Penganut paham penciptaan menolak teori bahwa makhluk hidup berasal dari satu sel purba, apalagi teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera melalui manusia kera sebagai perantaranya. Cukup Pak. Baik Rapi, terima kasih. Jadi di sini ada pandangan agama ya terhadap evolusi. Nah, teori-teorinya itu satu itu ada teori penciptaan. Bisa dilihat dari PPT-nya di slide 13. Ya, itu gambarnya ada pasang manusia ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian di slide 14. Nah, di sini ada teori penciptaan. Tolong HP-nya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Jadi mau saya nelpon Pak. Iya, ya. Tolong di silent dulu HP-nya. Nah, di slide 14 ini ada teori penciptaan, kemudian ada sains. Karena teori penciptaan itu satu, Sang Kholik menciptakan manusia. Nah, untuk sainsnya itu semua kehidupan yang ada di bumi terjadi melalui proses evolusi. Jadi yang teori penciptaan itu ada yang teori pandangan agamanya lah. Kemudian yang sains itu berpikir secara manusiawi. Nah, kemudian untuk yang kedua, manusia tidak mengalami evolusi karena sudah diciptakan seperti apa adanya. Nah, tapi yang menurut sains itu manusia adalah salah satu makhluk hidup di bumi. Dan yang ketiga, kesimpulannya itu maka dari itu tidak ada bukti manusia itu berevolusi. Jadi untuk teori penciptaan itu nggak ada yang namanya manusia itu berevolusi. Tapi di pemikiran sainsnya itu ada bukti bahwa manusia itu berevolusi. Contohnya kayak teori Darwin tadi, dimulai dari kera kemudian menjadi Manusia. Tapi di sini 115, namun perlu diingat bahwa kitab suci bukanlah sumber pengetahuan. Ya. Manusia diberi akal budi dan kebebasan oleh Sang Kholik untuk mengembangkan pengetahuan dalam rangka merealisasikan eksistensinya. Perkembangan ilmu selalu berorientasi pada kesejahteraan manusia demi kemuliaan Sang Kholik. Mungkin itu saja ya, materinya cukup di pertemuan hari ini. Untuk slide selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Baik Pak. Kita pertemuan selanjutnya hari apa? Besok Pak ya? Besok, Pak. Besok ya, jam berapa? Bapak lupa. 7.30. 7.30 ya? Iya. Kita ubah aja jamnya ya. Jam Nggak berapa? boleh Pak. Jam 11 aja ya. Oke, Soalnya Pak. Oke Pak, bisa Pak. Kosong juga. kalau ada kerjaan Bapak ini. Ngapain Pak? Sibuk ya Pak. Ada itu. Anak Bapak itu minta yang aneh-aneh. Tadi Pak. Mana? Taman-taman mau materinya berevolusi. Bagi Bapak berkembang biak. Oke, itu saja. Ditutup untuk ketua kelas. Coba. Pada pertemuan hari ini. Mas ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggalkan kelasnya. Nah, kelas. Berapa menit?